Rif, Rif, tunggu. Rif, tunggu. Rif, kamu nggak perlu dengerin omongan Rudi, Rif. Rudi benar, Pak. Saya yang salah. Saya telah membebani pikirannya dengan masalah Sukojo, masalah Rasti. Saya seharusnya sadar, Pak. Di saat hari pernikahan yang sudah semakin dekat, dia tidak boleh lagi saya bebani dengan pikiran yang macam-macam. Saya salah. Lebih baik saya pulang, Pak. Dan saya tetap akan mengajukan surat pengunduran diri saya. Om, jangan, Om. Rif. Kenapa kamu lakukan itu sama Pak Arif? Papa jangan bicara banyak dulu ya sayangnya. Biar nanti Ferry aja yang ngurus semuanya. Arif sahabat saya. Saya sudah menyakiti hati Arif. Kasihan dia. Papa, saya yakin Om Arif bisa memaklumi semua ini, Pak. Dan kamu, Ruth. Kamu harus minta maaf sama Om Arif. Nggak sepantasnya kamu bicara seperti itu. Nggak pantas? Oke. Tapi saya nggak mau pernikahan saya sama Tamara dirusak cuma gara-gara Om Arif dan Rasti. Rudi. Rudi, sebentar. Rudi, Rud. Papa tenang ya, Pak ya. Papa istirahat saja, Pak. Biar semua ini saya yang urus, ya Pak ya. Papa tenang, Pak. Ya. Istirahat. Saya benar-benar kecewa, Ma. Semua nyalain saya. Salah saya apa sih, Ma? Saya punya hak dong, Ma. Saya punya hak untuk bicara dan saya berhak melawan siapapun yang menghancurkan hidup saya. Sayang, Rudi sayang, dengar Mama. Mama ngerti sekali perasaan kamu. Tapi, dengerin dulu sayang. Kamu lihat situasi dong, Rudi. Apa? Tunggu dulu. Papa cuma mikirin orang lain dibanding saya. Rudi, kamu gak boleh ngomong begitu, Rud. Justru Papa dari pertama-tama yang menyetujui hubungan kamu dengan Tamara. Gak mungkin Papa mau merusak hubungan kamu sama Tamara, gak mungkin. Omong kosong, bullshit semuanya. Semua cuma bisa nyalain saya. Rudi. Rudi benar-benar keras kepala. Enggak, Pak. Rudi hanya tertekan. Sejak dia mendengar bahwa orang yang menghamili Rasti adalah dia jadi sensitif. Dia takut nanti pernikahannya dengan Tamara gagal. Papa nggak akan membiarkan perkawinannya gagal. Ya, saya tahu, Pak. Fer, kamu benar-benar mau menikahi Rasti? Kalau memang itu yang terbaik, Pak. Dan kalau Papa menginginkannya, saya akan lakukan. Dulu ya, Papa mau kamu menikahi Rasti. Tapi sekarang nggak lagi. Rasti mengandung anak orang lain. Rasti sudah tidak pantas untuk kamu. Papa kenapa sih? Hari ini Papa merasa malu dan terhina sekali. Anak sahabat Papa yang sudah Papa anggap sebagai anak sendiri.
menyamakan Papa dengan bajingan bebangsa seperti Sukoco. Papa berjanji tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki Papa di rumah itu. Maksud Papa anaknya Om Anggoro? Iya. Pak Anggoro dan keluarganya sudah Papa anggap sebagai bagian dari keluarga kita. Dan yang paling berharga dalam hidup Papa adalah persahabatan Papa dengan Pak Anggoro. Papa ingin sendiri, Rasti. Tolong jangan ganggu Papa. Rasti, sore ini Papa akan bebas. Papa akan meneruskan surat pengunduran diri Papa. Biar Rudi puas dan merasa tidak tertekan dan terbebani dengan penderitaan dan masalah Papa, dan juga terutama masalah kamu. Jadi Rudi telah mendepak Papa karena saya. Keterlaluan kamu, Rud. Berarti rencana saya akan hancur. Dan Rudi akan menikah dengan Tamara. Saya harus segera bertindak. Saya harus mencegah semuanya ini. Papa bukannya sengaja tidak mau mengundang Om dan Tante. Tapi kemarin memang acaranya benar-benar mendadak kok. Nggak apa-apa kok, Fer. Tante dan Om bisa maklum. Tapi yang bikin Tante sama Om heran pada saat Mama kamu bilang kalau kamu mau mampir ke sini. Mama sudah berubah, Tante. Bahkan dia sudah menyadari akan kesalahannya. Oleh sebab itu, dia merestui perkawinan Tamara dan Rudi. Dan saya datang ke sini ingin minta bantuan sama Om dan Tante untuk ikut mengurus persiapan perkawinan Rudi dan Tamara. Oh, so pasti Om berdua akan mati-matian membantu. Ya, betul kan ya? Iya. Terima kasih Om, Tante. Mungkin mulai besok Om dan Tante bisa mengatur segalanya di rumah bersama Mama. Oh, pasti. So pasti. Beres semuanya. Iya, Fer. Om sama Tante pasti datang. Sekali lagi terima kasih Om, Tante. Jangan bilang terima kasih. Sudah kewajiban Om untuk membantu kalian. Hah? Mama kamu kan kakaknya Om. Jadi Om wajib dong membantu. Hah? Kalau begitu saya permisi dulu. Ya. Kok buru-buru? Ya, masih banyak urusan lain. Yan, sebentar ya. Ayo, Ber. Om, sebenarnya ada sesuatu yang saya ingin bicarakan sama Om. Ada apa, Ber? Saya nggak tahu harus bagaimana lagi mencari kebenarannya tentang Rasti. Kasihan Rudi, Om. Jiwanya tertekan. Memangnya Om tahu siapa orang yang telah menghamili Rasti? Ferry, disinilah letak bedanya Om Sukoco dengan manusia-manusia yang lain. Om membiarkan telinga dan mata Om terbuka. Sehingga Om mengetahui apa yang terjadi. Terbukti, ketika Om menyelesaikan masalah pemerasan terhadap Rudi. Dan Fer, sampai Om tahu bahwa kamu adalah penulis sang pecinta yang asli. Jangan keras-keras bicaranya. Fer, kalau Om boleh ngomong nih, apa sih? Permainan apa, permainan sandiwara apa yang kalian sedang mainkan? Kamu kan tahu, Tamara itu sangat mencintai sang pencinta. Dan sang pencinta itu sudah merupakan darah daging dalam tubuh Tamara. Tapi kenapa? Kamu masih juga mau membohongi dia? Om,
Karena saya tidak mencintai Tamara. Itu kebenarannya, Om. Tapi tolong, Om jangan mencoba-coba untuk cari jalan keluarnya, membongkar masalah ini. Jangan, Om. Please. Tapi Fer, masalah ini sooner or later, cepat atau lambat akan tersingkap juga. Om, dengar Om. Masalah ini tidak akan tersikap selama kita masih bisa menjaga rahasia ini. Dan Om tolong, jangan merusak kepercayaan saya sama Om. Tolong Om. Jadi Om jangan melakukan apapun juga. Tidak, Fer. Tidak. Om janji. Om akan berpura-pura tidak tahu. Dan Om janji tidak akan membongkar rahasia ini kepada siapapun, to anybody. Tenang aja kamu. Terima kasih Om. Ya, mau jalan? Ya. Jalan aja. Beres. Om janji Om. Oh, sip. Oke. Tuh. Makasih Om. Ya. Hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, dasar anak goblok. Sekarang kartu as ada di tangan saya lagi. Dongok loh, dongok. Tante telah membohongi saya. Membohongi apa, Leo? Apa Tante pikir saya ini anak kecil yang bisa seenaknya Tante permainkan? Tamara sudah bertunangan dengan Rudi Anggur. Berarti Tante telah melanggar perjanjian kita. Kita tidak pernah mempunyai perjanjian apa-apa. Yang kita punya hanya kontrak perjanjian nyanyinya Tamara. Oh, jadi setelah Tante mendapatkan apa yang Tante inginkan dari saya, Tante lalu membuang saya, begitu? Tidak, Leo. Saya tidak selicik itu. Kalau begitu batalkan pernikahan Tamara dan Rudi Anggoro sekarang. Ingat Tante, Tante pernah berjanji sama saya untuk menjodohkan Tamara dengan saya. Itu dulu, Leo. Tapi sekarang saya sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ya, seperti yang kamu lihat. Tamara dan Rudi sudah bertunangan. Pertunangan bukanlah akhir dari segalanya, Tante. Itu memang benar, Leo. Tapi saya tidak ingin merusak kebahagiaan Tamara. Rudi cukup kaya dan terkenal. Dan saya yakin dia bisa membahagiakan Tamara. Jadi hanya kekayaan yang Tante cari ya? Kamu kan tahu, Leo. Kekayaan bisa membuat segalanya menjadi indah. Dan kamu itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rudi Anggoro. Jangan sekali-kali Tante membanding-bandingkan saya dengan orang lain. Saya, Leo, orang yang sudah berjasa terhadap Tante. Siapa yang membuat Tamara terkenal seperti sekarang kalau bukan saya, Tante? Dan saya sudah sangat baik terhadap Tante. Tidak seperti mantan suami Tante yang membuat hidup Tante terlunta-lunta dan mengais rezeki di jalan. Tutup mulut kamu, Leo. Oke, tapi Tante harus membatalkan pernikahan Tamara. Tidak. Saya tidak akan membatalkan pertunangan mereka. Baik, kalau memang itu yang Tante inginkan. Kita lihat siapa yang akan tersingkir. Saya atau Tante? Tante ingat Handoyo, laki-laki miskin yang pernah Tante depak. Saya akan membuatnya terkenal seperti saya membuat Tamara terkenal.
Dan Tante akan menyembah-nyembahnya untuk kembali kepadanya. Tapi saya tidak akan pernah mengizinkan. Bajingan kamu, Leo. Selamat pagi, Ma. Pagi, sayang. Mama sakit? Oh, aku tahu. Mama pasti kecapean karena ngurusin persiapan nikah aku, kan, Ma? Enggak, sayang. Mama nggak apa-apa kok. Terus kok Mama lesu banget? Mama semalaman nggak bisa tidur, sayang. Semalaman Mama memikirkan tentang kamu. Ada apa lagi sih, Ma? Tamara, kamu adalah anak Mama satu-satunya. Kamu dan Oma yang selama ini menemani hari-hari Mama. Walaupun kita berdua sering berantem, tapi Mama selalu bahagia jika berada dekat dengan kamu, sayang. Tapi kamu sebentar lagi akan pergi dari rumah ini. Sebentar lagi kamu akan menikah. Dan kamu akan ikut dengan Rudy. Mama, biarpun nanti aku sudah menikah, aku akan tetap sayang sama Mama. Aku akan tetap sayang sama Oma. Walaupun nanti kita nggak serumah lagi, tapi aku pasti akan sering lihat Mama sama Oma. Mama nggak usah takut. Kamu benar, sayang. Tapi baru kali ini dari Mama terasa sesak. Selama ini, Mama selalu berambisi untuk membuat kamu sukses. Mama selalu ingin kamu menjadi nomor satu. Mama tidak pernah memikirkan hak dan kepentingan kamu. Mama telah dibutakan oleh ambisi Mama sendiri. Mama menyesal, sayang. Tapi sekarang Mama sadar, apa yang selama ini Mama perbuat bisa hilang dalam sekejap. Tapi sayang Mama sama kamu tidak akan pernah hilang selamanya, sayang. Mama benar-benar takut kehilangan kamu. Mama nggak usah takut, Ma. Mama akan kesepian, sayang. Mama nggak akan kesepian. Ada Oma. Ada Papa. Papa? Tidak, Tamara. Mama sudah tidak mau lagi mengakui laki-laki itu sebagai suami Mama. Dan dia sudah tidak mempunyai hak apapun lagi terhadap Mama, terhadap kamu, dan juga terhadap keluarga kita. Dia telah menelantarkan kita semua lebih dari puluhan tahun. Dan Mama harap kamu jangan sebut nama laki-laki itu lagi di depan Mama. Tapi, Ma, sudahlah, Tamara. Lebih baik mulai sekarang kamu persiapkan semua urusan pernikahan kamu dengan Rudy. Ma, aku
Aku meragukan pernikahan ini, Ma. Kamu jangan main-main, Tamara. Ma, hanya ada satu laki-laki yang aku yakin selama ini akan menikahi aku. Ferry. Ferry adalah laki-laki yang sangat aku cintai. Tapi aku juga sangat benci sama dia. Kenapa si Ferry itu selalu ada di benak kamu, sayang? Karena dia telah menghamili wanita lain. Dia telah melukai perasaan aku, Ma. Aku benci dia. Sayang, laki-laki memang sulit dipercaya. Papa kamu juga pernah melakukan hal yang sama pada Mama. Karena itu, Mama benci pada dia sampai sekarang. Tapi Papa beda, Ma. Apa bedanya? Sama saja. Mereka semua sama saja. Tapi kamu jangan khawatir, sayang. Kamu telah mendapatkan yang lebih baik. Orang seperti Ferry tidak akan pernah bisa berubah. Dan orang seperti papa kamu, dia juga tidak akan pernah bisa berubah. Bagaimana kalau Ferry atau Papa tidak melakukan itu, Ma? Bagaimana kalau mereka berdua melakukan itu karena terpaksa? Kalau begitu kejadiannya, mereka akan kembali pada kita secara otomatis. Selamat siang, Tante. Leo, mau apa kamu kesini? Saya mau ketemu dengan Tamara. Leo, saya harap kamu jangan ganggu Tamara lagi. Dan sekarang saya minta kamu pergi dari sini. Leo, tolong Leo, kamu jangan ganggu Tamara. Ada apa, Ma? Selamat siang, Tamara. Selamat siang. Mau ngapain kamu kesini? Kejudesan kamu sama seperti mama kamu. Tapi nggak apa-apa. Toh saya datang kemari untuk niat yang baik. Saya ingin mengucapkan selamat atas pertunangan kamu dengan Rudi Anggoro, sang pencinta. Jadi, kapan rencana pernikahannya? Beberapa hari lagi. Jadi saya minta kamu menunda semua show Tamara. Itu bisa diatur. Semua bisa saya atur. Saya sudah mempercepat peluncuran album Tamara besok sore. Dan saya ingin Tante dan Tamara hadir dalam acara tersebut. Kok mendadak sekali sih, Leo? Saya pikir inilah yang terbaik. Daripada saya harus menundanya sampai pernikahan kamu selesai. Tapi kan saya harus punya persiapan. Setidaknya saya akan menyanyikan satu buah lagu di depan pers. Tamara benar, Leo. Kamu tidak bisa meluncurkan album itu sekarang. Kamu harus konfirmasi dulu dengan kita. Saya nggak bisa menundanya lagi. Lagi pula Handoyo sudah setuju. Dan kamu harus mendampingi Handoyo sebagai pencipta semua lagu kamu. Dan kamu harus memperkenalkannya di depan pers. Supaya dia punya nama. Oke. Kalau papa saya setuju, saya juga setuju. Aduh bos, bagaimana nih bos? Kok tidak tepat janji sih bos? Hampir saja saya dan teman-teman pergi nih bos. Ya, sorry Cok, sorry. Saya tadi ada urusan yang masih ada hubungannya dengan tugas yang mau saya berikan buat kalian. Apa itu bos? Begini. Nah ini semua undangan-undangan
pilihan kita yang terbaik. Kamu tinggal, oh ya, nih, kamu tinggal pilih mana yang kamu lebih suka. Pilihan saya apa pilihan Ferry. Nah. Dan ini cateringnya, menunya juga variatif tuh, banyak pilihannya. Karena kamu perempuan, mestinya kamu lebih tahu makanan yang enak tuh yang mana. Saya bingung. Bingung kenapa? Hah? Kamu kan cuma tinggal memilih. Saya sudah pilihin yang terbaik, kamu tinggal pilih mana yang sesuai dengan selera kamu. Dan satu lagi, untuk kita berdua. Apa? Bulan madu. Di mana kita akan bulan madu? Aduh Rudi, maaf Rudi. Saya nggak bisa konsentrasi untuk ini semua. Saya bingung, saya gugup. Kamu aja lah yang pilih, saya ikut kamu. Ada apa sih kamu, Tamara? Nggak ada apa-apa, cuman saya gugup aja. Saya tegang ngadepin ini semua. Saya bisa ngerti apa yang kamu rasain. Karena saya juga merasakan hal yang sama. Semua orang, setiap orang pasti gugup, ya nervous, dia ketakutan. Menjelang masa pernikahan itu yang biasa disebut, ya masa pranikah. Saya bisa paham itu. Ya, kamu benar. Tapi tetap aja saya nggak bisa menghadapi, saya belum mampu untuk menghadapi ini semua. Kamu aja lah yang pilih, saya pasti setuju. Oke. Kalau itu bisa buat kamu lebih tenang dan nyaman. Bu Nepet. Cok. Cok sengaja untuk nemuin saya ke sini. Iya. Saya ingin menawarkan bisnis dengan Bung David. Bisnis? Ya. Bisnis tanpa modal, tapi kita dapat menghasilkan uang banyak. Apa Bung tertarik? Sorry ya, Cok. Pada saat ini saya nggak tertarik dengan bisnis kejahatan. Karena saya udah janji dengan diri saya sendiri, dan saya juga udah janji dengan istri saya. Dan maaf sekali lagi, saya harus pergi. Karena sebentar lagi istri saya turun. Ya. Begini Bung David. Saya belum selesai bicara. Bisnis ini bukan sembarang bisnis. Saya hanya minta Anda bergabung. Masalah penculikan kecil ini. Saya semakin nggak tertarik, Cok. Saya tidak yakin. Karena penculikan ini ada hubungannya erat dengan seorang wanita yang membuat Bung meringkuk di penjara. Mama. Ya, benar. Apa Bung tertarik? Hai, calon menantu Mama. Apa kabar sayang? Baik-baik aja, Ma. Good sayang. Memang calon pengantin harus jaga stamina supaya nanti pada waktu hari hanya kelihatannya celing, bercahaya maksud Mama. Bu Niken mana, Ma? Ada di belakang, kamu ada perlu, Ruth? Tamara mau ketemu Bu Niken. Oh, silakan loh Tamara. Gak apa-apa, ada di belakang. Kebetulan Mama mau pergi dulu sebentar, ya? Kamu ketemu Bu Niken ya, saya mau ke atas. Ya, Ma? Ayo. Iya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyadarkan aku. Mereka kelihatan bahagia sekali. Terima kasih Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun Non Tamara, aku kesini. Ibu. Ada apa sayang? Ada apa? 2 hari lagi saya akan menikah, Bu. Ibu tahu nak. Akhirnya Tuhan mempertemukan juga jodoh kamu dengan Rudi ya nak. Bukan Tuhan, Bu, yang menjodohkan saya sama Rudi. Tapi Ferry yang melakukan ini semua, Bu. Kenapa, Bu? Dia melakukan ini semua sama saya, kenapa? Karena bagi Ferry ini adalah yang terbaik. Ini bukan yang terbaik buat saya, Bu. Waktu saya sama Ferry di Bali, dia menyatakan cintanya sama saya. Dia cinta sama saya, Bu. Tapi sekarang kenapa dia membiarkan saya menikah sama Rudi?
Bukankah kamu lebih dulu jatuh cinta dengan Nak Rudi? Iya, karena dia sang pencinta. Itu kan yang kamu inginkan, Nak. Kamu ingin menikah dengan sang pencinta. Iya. Dari dulu saya selalu memimpikan menikah dengan sang pencinta. Sekarang saya melakukannya, Bu. Saya akan menikah dengan sang pencinta. Saya tidak akan mengkhianati kepercayaannya, Mas. Dan saya akan menjaga betul-betul nama baik Ferry, Mas. Kalau kamu memang mau menjaga nama baik Ferry, sekaligus tolong awasi Ferry. Jangan sampai dia melakukan kesalahan sekecil apapun. Mas, apa Ferry melakukan kesalahan besar, Mas? Ya, hampir. Dia mau menikahi Rasti. Mas, Rasti kan sedang hamil, Mas. Itu yang saya khawatirkan. Siapa? Masuk. Oh maaf, saya kira Papa sendiri. Saya permisi aja. Tunggu, Tamara. Urusan saya dengan Sukoso sudah beres. Kamu boleh masuk. Saya permisi, Mas. Ya. Saya permisi. Mas, saya tutup, Mas. Apa kabar, Pak? Baik. Gimana persiapan pernikahan kalian? Sejauh ini lancar. Saya sudah mempersiapkannya bersama Rudi, dibantu Ferry. Ya, Papa yang suruh Ferry untuk membantu. Siapa tahu dengan bantu kalian, lihat persiapannya, dia ingin cepat-cepat nyusul kalian. Iya. Seharusnya Ferry lebih dulu menikah ya, Pak ya, karena dia kakaknya Rudi. Iya, memang. Papa pernah punya impian untuk mengawinkan Rudi dan Ferry secara barengan, seperti kelahiran mereka. Tapi sampai sekarang, Ferry belum punya calon. Udah kok, dia udah punya calon, Rasti. Nggak mungkin, Rasti kan sedang hamil. Iya, hamil anaknya Ferry. Ferry yang menghamili Rasti. Tamara? Baru pulang juga, Fer? Begitulah. Gimana? Udah pilih bajunya? Tamara maunya besok. Kalau gitu kamu tinggal bilang sama perancangnya ya. Oke, masuk yuk. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam. Fer, Papa mau bicara sebentar. Ada apa, Pak? Sekali lagi Papa mau tanya. Apakah kamu mau mengawini Rasti? Kalau Papa mengizinkannya. Kamu nggak perlu izin Papa untuk mengawininya. Karena kamu memang harus mengawininya. Kamu kan yang menghamili Rasti. Kamu kan bapak dari bayi itu. Papa? Nggak usah pura-pura, Fer. Kamu nggak usah pura-pura. Papa sudah tahu semuanya. Fer. Sekarang Papa perlu sadar. Kenapa selama ini kamu selalu tidak pernah mau menjawab apa yang sudah Rasti katakan? Karena kamu bapak dari bayi itu. Iya kan? Fer. Terlalu banyak yang kamu sembunyikan. Dan kamu mau menyelamatkan diri sendiri. Papa salah, Pak. Sekarang Papamu yang salah. Papamu yang salah. Sekarang Papa baru ngerti kenapa Linda tidak suka sama kamu. Kenapa dia benci kamu? Karena mungkin dia tahu karakter kamu yang sebenarnya. Yang selama ini selalu kamu pura-pura bela Rudi. Padahal kamu sedang nutupin aib kamu sendiri. Papa sangat kecewa sama kamu, Pak. Enggak, Pak.
Ferry nggak seburuk apa yang Papa kira. Papa sendiri kan yang menginginkan Ferry menikah dengan Rasti. Iya. Tapi bukan dengan cara mengambilinya, Fer. Fer. Sekarang pergilah dari rumah ini. Ya Allah, Gusti. Ada apa lagi dengan Lebih baik Ferry? Papa kehilangan satu orang dibanding semuanya. Papa sudah kehilangan persahabatan dengan Arif. Papa nggak mau pernikahan Tamara dengan Rudi hancur gara-gara ini semua. Pergilah, Pak. Tinggalkan rumah ini. Papa. Baiklah, Pak. Ferry akan pergi, Pak. Ferry akan pergi, Pak. Nak, mau kemana? Saya harus pergi, Bu. Pergi kemana, Nak? Saya nggak tahu harus kemana. Nak, dengar Ibu sini. Lihat mata Ibu, Nak. Kamu jangan pergi ya. Keluarga ini masih membutuhkan kamu, Nak. Kamu jelaskan semuanya. Kamu jangan terpengaruh oleh sikap papa kamu, Nak. Papa kamu kan lagi emosi. Orang marah itu suka nggak sadar, Nak. Dia nggak bisa ngebedain mana yang benar dan mana yang salah. Tapi Bu, semuanya sudah berakhir. Papa sudah mengusir saya. Kebaikan saya ternyata disalahartikan. Ibu tahu, Nak. Ibu tahu. Apa yang kamu rasakan, Ibu juga ikut merasakan, Nak. Makanya Ibu minta kamu jangan pergi ya, Nak ya. Jangan ya, Nak. Kamu selesaikan dulu masalah kamu di sini. Baru nanti kamu pergi. Ibu ikut sama kamu, Nak. Ibu ikut kemana juga kamu akan bawa Ibu. Ya, Nak ya. Kita jangan pergi dulu selama nama kita ini dijelek-jelekan. Kita justru harus pergi dengan itikat baik. Supaya nanti kalau kamu pulang kembali ke sini, orang-orang di sini akan menerima kamu dengan baik. Sabar ya, Nak ya. Istighfar ya. Ibu tahu kamu bisa. Nanti malam kita tahajud. Kita minta sama Allah ya, supaya Tuhan melindungi kamu. Ya, Nak ya. Saya harus menceritakan ini sama Papa. Harus. Pa. Rasti akan beritahu Papa siapa ayah dari bayi yang sedang Rasti kandung. Papa janji ya, Papa harus menerima semuanya ini dengan lapang dada. Iya. Rasti, cepat beritahu Papa. Siapa ayah dari bayi yang kamu kandung itu? Cepat, Rasti. Papa sudah tidak sabar ingin mengetahuinya.
Pak.